Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif wal musannif rahimahullah ta'ala, telah berkata pengarang kitab rahimahullah ta'ala, furu'un yusannu iftitahud du'ai bilhamdillahi wassalati ala nabi wal khatmu bihima wa bi aminin wa ta'minu ma'mumin sami'a du'a al-imami wa'id hafidha dhalika. Furu'un, suatu furu', suatu cabang hukum. Yusannu iftitahud du'a, sunnah ketika membuka doa, sunnah ketika membuka doa bilhamdilillah, dengan memuji bagi Allah. Ya, bilhamdilillah, dengan memuji bagi Allah. Jadi waktu adanya kena doa, maka sunnah ya pembukaan doa dengan memuji alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu. Ya, jadi sunnah ketika berdoa berarti memuji Allah ya. Alhamdulillah. Ya. Yang terserah dibandakan alhamdulillah. Bagaimana mau kita bilang alhamdulillah, terserah. Naci kalimat doa alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Yang doa sih itu doa juga. Walaupun terkadang dipakai untuk ya muqaddimah ceramah ya. Itu doa. Yang penting pujian. Ketika ingin membaca doa, memujilah Allah terlebih dahulu. Wassalati, dan hendak puja Allah waktu sebelum doa, ya, muqaddimah doa adalah membaca salawat atas Nabi. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, ya, baca doa. Itu hukumnya sunnah. Ya, jadi dia baca hadis, apa mana hadis? Ada hadis yang unik sekali. Ya, di dalam pada kalimat yusannu iftita'ud du'a. Pada kalimat itu ada tertulis alhamdulillah wassalah ila akhir. Qala fi al-adhkari, telah berkata Imam An-Nawawi, salah satu ahli fikih. Imam Nawawi ahli fikih, beliau pernah berkata di dalam kitabnya bernama Al-Azkar. Ruwayatnya diriwayatkan kami fi Sunani Abi Daud, pada Sunan Abi Daud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasa'i, daripada Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Jadi ada satu hadis dari Fadalah bin Ubaid radhiyallahu anhu. Jadi berkatalah Ubaid itu, sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan yad'u fi salatihi. Pernah terjadi di masa Nabi mendengar seseorang ketika berdoa di dalam solatnya. Berdoa. Jadi Rasulullah nadam kala nurul buat masalahnya. Jadi kalau Nabi Muhammad tiga orang yang waktu berdoa lam yamhadullah. Waktu berdoa hanya puja Allah, langsung unan. Jadi pun dah mohon contoh anda kan dengan kewa Allah mohon selamat dunia akhirat. Jadi dia semuanya langsung doa Rabbana atina fid dunya hasanah. Langsung unan. Tidak pakai alhamdulillah. Saya kan doa pakai alhamdulillah. Kemudian waktu dengar Rasulullah walam yasil ala nabi, dan dia tidak bersalawat atas Nabi dalam doanya. Hanya baca selawat. Faqala Rasulullah, maka berkatalah Nabi Muhammad, ajil hada, ulang doanya, diulang baca doa. Thumma da'u, kemudian berdoalah. Faqala lahu, maka Nabi berkata bagi urang agamnya, au li ghairihi, ataupun bagi selainnya. Jadi waktu kalau Nabi
Tira orang yang baca doa hanakan alhamdulillah hanakan salawat diulang oleh Rasulullah. Tapi punya pertanyaan ni, apakah diulang nanti? Kadang-kadang apakah diulang? Kata Rasulullah, idza shalla ahadukum, apabila berdoa salah seorang kalian, falyabda'u bitahmid, maka mulailah dengan bertahmid kepada Tuhan. Jadi you baca tahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan benar kan? Baik tak kerja Allah tu contoh katanya sama manusia. Kena dah pinjam peng, kan payah dah pujuk oleh orang yang kena pinjam peng ni. Karena mungkin langsung merumpok pinjam peng kan. Langsung benar. Minimal kan ada basa-basi, tak pakai di kopi dia, lepas orang kopi tak puyo, kiban haba, minum kiban, anak kiban, tehat dah ni. Tehat, alhamdulillah punya tehat. Tehat kan merumpok ni. Kan payah puyo inti dari pembicaraannya, laki pinjam peng. Kan benar ya? Kalau sesama manusia begitu, apalagi kepada Allah. Tak lagi buat Allah minimal tak pujuk Allah ini. Gimana pujuk ibu? Terserah, yang penting tak pujuk Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian hamdalillah fi ni'amahu. Maka alasan Nabi ketika mendengar seseorang berdoa hanai baca tahmid, diulang Rasulullah, ulang. Ada yang diulang-ulang. Ya, kemudian kata Nabi, "Tsumma yasillu 'ala nabi." Kemudian baca tahmid, bersalawatlah kepada Nabi. Beginilah adab berdoa. Hanya kan adab berdoa, kibat adab berdoa itu puji-puji Allah dulu, habis itu bawalah salawat Nabi. Hanya baru tak lagi, ya Allah lu muhajirnya. Nah, itu hadis Nabi yang pertama. Kemudian ya, telah berkata Imam Tirmizi, ya, status hadis adalah hasan sahih. Warwaina, dan telah meriwayatkan kami, dan kami telah meriwayatkan fi kitabin, pada suatu kitab Umar bin Khattab. Ya, jadi ini Umar bin Khattab ya. Apa kata Umar bin Khattab? Inna du'a mauqufun bainas sama'i wal ard. Sesungguhnya doa yang kita bacanya yang terkadang hantu buat Allah, didengar oleh Allah tapi hantu buat Allah. Lagi tidur gubernur yang faham bahawa ada seseorang menulis proposal tapi proposal tidak sampai. Gubernurnya jumpa bahawa itunya tengah pakai proposal untuk lagi pembangunan masjid tapi tak sampai. Jadi kata Umar bin Khattab, ada doa terkadang doa itu hantu wa Allah tapi didengar oleh Allah. Pakan dengu la yas'adu minhu syai'. Doa itu tidak naik kepada langit. Ya. Hatta yusalli 'ala nabika, sampai kamu bersalawat kepada nabimu. Ini pesan Umar bin Khattab. Mudah-mudahan tip-tip kita yang baca doa harus ada salawat. Kalau tidak, bagaimana Umar? Kata Umar, jika ada orang yang baca doa tak baca salawat, la yas'adu minhu syai', tidaklah naik doa itu sedikit pun, tak naik. Didengar oleh Allah tapi tidak naik. Alhamdulillah. Berarti mudah-mudahan stempel doa bak Nabi Muhammad. Doa itu kan stempel di surat pun. Dengan kop ni kan munyo dan awal kan pakai apa labelnya, label pengiriman dah, makan torpos kan pakainya. Maka yang itulah kata Umar bin Khattab, kalau begitu mulai orangnya kita baca doa tak puji Allah dia baca salawat Nabi Muhammad. Wal khatmu bihima, dan adapun menutup dengan keduanya, ya, wa bi amin, dengan baca amin. Itu sunnah. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan fi ni'amahu wa yukafi mazidah. Kabeh hanya tahmid. Kita jangan yang dengar doa amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kabeh dia baca doa amin. Itu sunnah, wajib.
Bila dengan Riawan banjara masa Riawan perlu banyak kena. Amin boleh. Dalam hati pun boleh. Wa ta'minu makmumin dan mengaminkan oleh si makmum sami'a doa al-imam ketika mendengar doa si imam. Kalau imam sedang baca doa, maka sunnah ta'minu makmum mengaminkan oleh si makmum. Ya, wa in hafidha dalika, walaupun makmum itu menghafal doanya. Tunggu imam baca doa, makmum hafal je ku yang kena ku imam. Ku yang kena ku imam dalam doa hafal tu. Halo kafai nak apa ayah dia kena amin. Baca ramai. Oh. Gedanya yang hafal doa tetap sunnah baca amin. Kata lagi ayat. Menyo dalam fikih kalikan sunnah nya pahala. Berarti setingkat takkan amin macam pada huruf amin kan ada payah. Alif mim ya nun pun huruf hidup pahala ada Allah walaupun lucu. Berarti menyo doa di trap tu pun tijem amin lebih dekat. Karena si pahala ada apa dia akhirat. Alhamdulillah aja umat Muhammadnya mudah simple sekali, sangat-sangat simple. Jadi umat semua hanya tu simple kan. Betul pahala ada kena amin betul kan apa pahala walaupun lucu kan. Ya, wa rafa'u yadayhi dan mengangkat dua tangan. Apa dia itu macam yang di dalam. Terkadang orang bertanya, Tengku, bagaimana cara berdoa ya ketika bertahmid kepada Allah lagi Rasulullah tahmid atau belum? Buat Rasulullah kan doanya, buat tahmid kalimat pun yang pakai oleh Nabi biasa. Dan itu guna alhamdulillahirabbil alamin hamdan yuwaffi ni'amahu wa yukafi mazidah kamna. Nasi ulun doa wa tahmid alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin. Nasi ulun doa alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Allahumma rabbana. Nasi menan. Tapi yang menjadi pertanyaan kamu dengku, kalimat doa tahmid yang lagi Nabi kun kibar. Nah, ya di dalamnya ada di dalam. Nabi baca doa tak sampai benar. Alhamdulillahi rabbil alamin hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi ala kulli halin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya, doa Nabi menyebutkan tahmid benar. Dalam doa. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik subhanaka la nahsa sana 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsika wa majami' as-salati 'ala nabi. Kabih 'ala nafsika titik. Nak kena doa Nabi menyebutkan tahmid dan doa benar. Mana kula nafai berarti aja betang. Yang penting bertahmid kepada Allah. Wa rafu yadayhi dan mengangkat kedua tangan at-tahirataini dalam keadaan tangan yang suci. Dalam keadaan tangan yang suci ya, tangan suci. Arti suci kita berdoa dalam keadaan berwudu. Tengku, benar. Apabila setelah solat kentut keluar angin, maka hanali semayang kita angkat tangan. Dalam keadaan kita angkat tangan, air wudu sudah tak ada lagi. Statusnya itu bagaimana? Sebahagian ulama berkata yukrahu raf'uha walau biharin. Makruh orang berdoa setelah solat jika wudunya batal. Makruhnya sebagai ulama, ini kemandu ulama, sebahagian ulama. Karena doa leh semayangnya derajat ni lebih tinggi daripada doa takkan doa watai hana semayang. Dalam mengkat mungkin atau nama dai Honda, nama dai motor kan? Ini kan doa sih. Tapi posisi doa yang derajatnya tinggi itu adalah doa setelah solat. Maka para alim ulama menyamakan watai takkan doa leh semayang benar semayang.
Munyo hana deku fa innahu yukrahu, hukumnya makruh. Ya, benar kan? Makruh kan? Makruh. Kan? Ya, ini tambahan ilmu bagi dia. Berarti kalau begitu, ketika ingin berdoa setelah solat, ambillah wudu lagi, berdoalah. Raf'u yadayhi tahirataini, mengangkat dua tangan dalam keadaan suci, hadwa mankibaihi, sejajar dengan bahu. Ini Nabi punya doa. Nabi mana? Kadang orang bertanya, Tengku, Nabi kalau angkat tangan itu bagaimana? Apa begini? Apa begini? Atau begini? Nak curung doa mana? Ya? Bagaimana cara Nabi berdoa? Hadwa mankibaihi. Nabi ketika berdoa sejajar dengan bahu. Bahu kan? Ya, Nabi kalau mengangkat beliau berdoa, hadwa mankibaihi, sampai ke sejajar bahu. Inilah cara Nabi berdoa. Tapi kalau ada orang doa begini gimana? Ini ada. Ada baik takkan lelaki buat Allah tu dia orang miskin dia lelaki peng pada jalan mana tabut jero nak hidup dia itu kira orang yang punya pemain pun tiba tetap katanya orang lelaki buat gop kan harus menolosi buat jalan harus dramatisir maka Rasulullah kalau berdoa beliau itu sampai ke bahunya kan? Ya. Tapi lu baca dalam betul kan? Pada kalimat tahirataini. Jadi ada ulama tasawuf bernama Imam Al-Ghazali. Imam Al-Ghazali berkata, bahkan dalam riwayat Nabi Muhammad berdoa hatta yara bayadut tayyib. Ikut Imam Al-Ghazali, terkadang Nabi nak apa-apa berdoa sehingga terlihat ketiak putihnya. Berarti kan panjang dah. Terlihat ketiak putih Rasulullah. Ini Imam Ghazali. Dalam riwayat sahabat pernah melihat Nabi berdoa sampai mengangkat tangan terlihat ketiak putih. Berarti tembus mungkin. Ini kan makna mana? Berarti Nabi betul yang nak pakai baju tu. Tinggal dalam ketiak putih ke? Nabi pakai baju tapi mungkin terlihat. Kadang-kadang kita pakai baju kan nak membang. Lihat itu menurut Imam Al-Ghazali. Pertanyaan lain, manakala ada orang bertanya, Tengku, kenapa sih kalau berdoa harus mengangkat ke langit? Kenapa harus mengangkat ke langit? Kan boleh begini atau boleh begini di bumi. Kan yang penting kan kalimat doanya. Kenapa harus ke langit? Ini dijawab oleh Imam Syekh Dimyati. Kata beliau, wa hikmatur raf'i ila samai, hikmah mengangkat tangan ke langit ketika berdoa itu adalah qabilatud doa, kiblat doa di langit. Kiblat sembahyang di Mekah. Ini nak kiblat ni. Bila dia sembahyang kan kiblat di Kaabah. Kalau doa kiblatnya ke langit. Ya, kan? Kemudian ya, di langit itu kenapa kita mengangkat tangan? Kata Syekh Dimyati, wa muhbitur rizki, karena langit itu sumber rizki. Ya, langit sumber rizki. Kenapa kita mengangkat ke langit ketika berdoa? Karena langit itu sumber rizki. Wa anzalna minas sama'i, Allah wa anzalna minas sama'i ma'an tahuran, dan Allah turunkan dari langit yaitu air yang suci, sumber kehidupan dalam ba'i madu. Bau jagung hana, bau teh hana, mandum hana, kemudian hana i kan? Berarti sumber kehidupan ada pada air. Air di mana turun? Dari langit. Berarti kita Syekh dimati hikmah kita mengangkat tangan ke langit karena langit adalah lambang turunnya rezeki. Benar? Kemudian wal wahyi,
Kenapa mengangkat tangan ke langit? Karena langit adalah tempat turunnya wahyu. Bila tuan lu jabat, hantar lu dengar surah wahyu dari bumi lebih. Nah, kan? Nah itu dari bumi. Mungkin malaikat, tapi dari bumi lebih. Tidak, wahyu tetap dari langit. Ini hikmah ni. Hikmah kenapa kita berdoa ke langit. Yang benar tu. Jadi, pakai lunturah. Karena betalah. Allah itu di langit. Allah itu di langit. Tapi bukan di atas langit. Ini harus dipahami baik-baik. Kalau kita menganggap Allah di atas langit, atas itu kan arah. Tepat atas. Lawan atas, bawah. Maka kafir. Maki bancik teguh lagi kena Allah dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal arsistawa. Ar-Rahman, Allah itu ya bersemayam di atas aras. Itu makna atas. Allah menggunakan ada. Ya, maka pesan Ali bin Abi Thalib, innal ladzi ya kayyafal kaifa la yuqalu lahu kaifa. Kali Ali bin Abi Thalib, Allah yang menciptakan bagaimana, maka katanya hana cocok katanya Allah itu bagaimana. Anaknya pertanyaannya menyenau dengan benar anak pejauh. Nengku Allah itu bagaimana? Nengku anak pejauh. Pesan Ali tidak boleh bertanya tentang itu. Ya, tak boleh. Innal ladzi ayyanal aina la yuqalu lahu aina. Allah yang menciptakan di mana, maka tidak pantas kita bertanya Allah ada di mana. Jadi kembali bahasa mudah-mudahan kita mengangkat doa ke langit bukan berarti Allah di atas langit. Tapi Allah itu memang di langit. Tahu yang kena Allah di langit? Imam Hanafi. Allah fis sama ikut Imam Hanafi. Allah di langit. Jadi kaedahnya disalah tafsirkan oleh Wahabi. Fis sama di situ ditulis atas langit. Wah, kafir. Ya. Yang bahayanya bab tauhid, bab tauhid yang menyangkut dengan hati dan iman. Punya fikih menyangkut kepada amal. Anak tak masalah. Penting ni kan. Tapi punya tauhid anak apa main. Ya, lu jelaskannya macam. Jadi dia menganggapnya bahawa kita berdoa itu karena Allah di atas langit. Itu bahaya sekali. Itu bahaya sekali. Allah kata Imam Hanafi di langit tapi bukan di atas langit. Ketika katanya beriman Allah di atas langit, yang pasti punya di atas di baru tahu. Kan mungkin hana mungkin dia jawab hana. Yang hana berarti sebuah ruangan yang berbeda bukan ciptaan Allah. Kami. Yang debat khusus tauhid. Kembali bahasa bahwa hikmah kita mengangkat tangan ke langit itu pertama kiblat doa langit, yang kedua langit tempat rezeki. Ya, kata Allah kan, inna anzalna fis sama ya ma'an tahuran rizqan halalan thayyiban mubarakan fi. Allah turunkan dari langit itu air hujan sebagai rezeki. Kemudian langit itu tempat turunnya wahyu. Yang selanjutnya, langit itu tempat turunnya rahmat Allah, kasih sayang Allah menyebabkan ini. Kemudian hikmah katanya mengangkat tangan ke langit adalah barakah. Tempat langit itu adalah tempat turunnya berkah. Tahu ya kan? Inilah alasan kenapa kita punya menan dia harus ditinggikan sikit lah. Tinggikan sikit. Mana lah. Ya, alhamdulillah. Kemudian wa mashul wajhi bihima ba'dahu, dan mengusap wajah dengan keduanya. Ya, dengan kedua itu artinya adalah ya doa. Nah, dengan keduanya maksudnya kedua tangan.
ba'dahu setelah membaca doa. Ya, sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyi wa rasulullah walhamdulillahi rabbil alamin. Ya. Hanya sunnah betul. Ini sunnah. Mengusap wajah. Mengusap wajah kan benar kan? Itu mengusap wajah. Tapi ada kalanya ketika setelah solat mengusap wajah. Untuk lihat ya. Nabi Muhammad menyuruh semayang, Assalamualaikum warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi. Nabi benar lagi. Nah doa ni, doanya asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah anna Muhammadar Rasulullah. La ilaha illallah wa rahmanur rahim. Allahumma tahab anni alhamni wal hazan. Ini doa Nabi Muhammad. Kita ulang dua dulu. Asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma tahab anni al-amma wal hazan. Ini doa Nabi Muhammad tapi Nabi pun ketika setelah salam solat. Apa artinya? Aku bersaksi bahwasanya tiada Tuhan melainkan Engkau yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah, hilangkanlah dariku penyakit gundah dan penyakit sedih. Kenapa? Asyhadu an la ilaha illallah atau asyhadu an la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Allahumma tahab anil hamma wal hazan. Ya kak. Nah, kemudian adab berdoa lainnya wa istiqbalul qiblati. Dan ketika baca doa sunnah menghadap kiblat, sunnah menghadap kiblat. Kecuali pada masalah mengangkat tangan meno, Imam An-Nawawi berkata leh kita nyocok itu air wudu karena baca doa ni kan. Baca doa kan? Ya. Imam Nawawi berkata kalau habis solat, habis ambil air sembahyang, tidak ada riwayat sunnah menghadap kiblat. Jadi maksud engkau benar. Berarti sunnah doa de sembahyang yang sunnah menghadap kiblat. Hanya doa de sembahyang. Ada kan gunanya doa kan nah yang doa di luar sembahyang, nah doa di dalam sembahyang. Yang disunahkan di sini doa setelah sembahyang, sunnah menghadap kiblat. Tapi bila dah motor, Honda, anak kau lagi biar itu. Tunggu saja pakai header kan, dalamnya mahayar tu kan, mahayar. Dan dengarlah surah kita tunggu cerita Firaun. Dia ada lagi doa ya Allah, menghindarkan lulah daripada sifat-sifat Firaun di zaman ini. Kan dia berdoa. Nya hendak pun sampai gila Pak kiblat. Betul. Kan. Yang dimaksudkan pada kiblat sini adalah doa setelah solat. Nyalain ku, lain ada. Kapan menghadap kiblat? Haladat zikri, ketika berzikir. Zikir setelah solat menghadap kiblat, awit doa ataupun doa. In kana munfaridan, sekalipun dia itu sendiri. Sembahyang dia rumah, baca zikir, doa tetap sunnah menghadap kiblat. Au makmuman ataupun dalam keadaan makmum. Itu benar. Ya, alhamdulillah. Hanya sebahagian adab berdoa. Coba adab berdoa, angkat tangan setinggi-tingginya menghadap kiblat. Kemudian dalam keadaan suci. Dalam suci banyak pun makruh pun. Kiban man terima oleh Allah. Masalah terima terimanya dia urusannya urusan Allah Taala. Lalu nasi ulan nak mayang laki doa wa Allah diberikan oleh Allah. Nasi mana? Tahu tak? Tanya baik benar. Ini apa ni? Yang semayang, yang doa, hanya terima benda ni. Semayang ada, jawab dia ada. Hanya terima benda ni. Oh, jangan urusan dia. Masalah urusan terima enggak terima doa itu urusan Allah.